Teman-teman, hari ini sebetulnya saya sudah menyampaikan ke Bu Devin kalau tidak akan ada Zoom, tapi akan ada manajemen. Tapi ketika saya mengingat kembali ada diskusi yang muncul dan saya syukuri ada hal yang baru ditemukan. Karena nampaknya ada perjalanan yang cukup nimbrung ya, yang banyak nimbrung menyeret saya ketika membicarakan tentang mulai dari buku Sekolah Merdeka, kemudian tentang visi misi SD Teladan yang terbawa keseret saya pribadi, keseret keluarga juga keseret karena anak-anak saya sepenuhnya menjadi anak-anak yang dibesarkan oleh SD Teladan, dan untuk si bungsu juga oleh SMP Teladan. Dan Adri Azmi menyatakan bahwa hal yang terbaik dari masa sekolah yang dilalui, yang mereka mengatakan itu periode di mana sangat berpengaruh adalah di SD. Dan khusus Azmi ya sampai sekarang berteman dengan teman-teman dekatnya adalah SD. Jadi ketika itu akhirnya dibuka kembali, ya itu yang saya sampaikan. Silakan Pak. Masih apa? Kalau sudah tidak diperlukan di sana, sini. Ini kaki. Ya, jadi ada berkembang semakin ketemu dengan hal-hal baru, termasuk juga penjelasan yang dibuat oleh saya di awal-awal yang masih diraba-raba, yang ketika disampaikan menimbulkan pertanyaan adalah perjalanannya ada beberapa hal perlu saya sampaikan. Jadi saya memutuskan hari ini ketemu lagi. Yang kedua yang membuat saya juga hari ini ketemu lagi karena di rapat tadi diputuskan bahwa mulai dari minggu depan sudah 2 hari dalam sepekan mungkin. Jadi sudah seperti itu. Jadi ada kesempatan yang besar yang saya khawatirkan ketika kita ketemu satu lagi, dan saya menggunakan lagi adalah kurangnya teman-teman untuk bersama-sama bersumber belajar.
ya, waktu yang kreativitas sambil bergembira bersama dengan guru membuat sumber daya. Nah ini yang memang saya tadinya mau menahan, tapi alasan-alasan yang barusan saya sampaikan, nah ini kita akan memutuskan akhirnya kita bisa ketemu lagi hari ini dan mengobrolkan, termasuk juga menyampaikan beberapa hal penting yang ada muncul dalam pertemuan dengan kelas dua paralel lainnya. Karena mulainya memang di kelas 2 dan 5 ya. Jadi yang awal di kelas 2 dan 5. Ibu Bapak, salah satu hal yang ditanyakan mendasar adalah tentang ketika saya menyatakan tidak ada guru merdeka, tidak ada sekolah merdeka, tidak ada merdeka belajar, saya menyampaikan yang ada adalah anak merdeka. Lalu ditanyakan apa yang dimaksud dengan anak merdeka. Nah yang kita bicarakan adalah SD teladan. Jadi memang yang kita maksudkan kalau namanya sih kalau sekolah merdeka ya itu bisa menjadi hal yang umum ya, bahwa saya bisa menjawabkan kalau secara umum tidak ada sekolah merdeka yang formal, tidak ada guru merdeka secara umum bisa ya. Merdeka belajar menurut saya nah tapi kalau untuk ini pernyataan yang sangat khusus SD Teladan ya, pernyataan yang sangat khusus SD Teladan. Jadi anak merdeka itu adalah sebagai cara ya, sebagai cara kita memperlakukan anak muda, proses penerimaan kita. Nah kita ini adalah saya dan Anda semua ya, sebagai sebuah lembaga. Jadi cara kita memperlakukan anak merdeka itu artinya berlangsung yang anak peroleh selama 6 tahun di SDA, 6 tahun juga mereka sebagai siswa SDA. Hal yang mereka peroleh, kita sebagai orang yang memberikan itu, nah ini penting untuk diketahui, didalami, karena ternyata ketika sebelum di sini, ya sebelum ke sini tidak ada fokus. Nah sebelum ke sini, baik secara saintis, secara ilmiah, melalui kajian psikologis, sosiologis, antropologis, dan juga agama mengatakan bahwa anak itu tergantung penuh. Jadi anak itu dibentuk, ya anak itu dibentuk. Anak itu keberadaannya tergantung. Jadi kita tidak berurusan dengan ini, karena
kalau kita mau ke belakang, ya tidak ada pernyataan yang bisa membenarkan bahwa anak secara umum merdeka. Karena sebagaimana juga bagaimana anak yang dalam proses tumbuhnya bergantung kepada orang dewasa kepada ini, dia bisa menjadi merdeka. Nah, jadi yang dimaksud dengan merdeka adalah siswa. Nah, apa yang diberikannya sebagai siswa? Nah, ini dasar yang paling sederhana. Ketika kita menerima anak tanpa syarat, ya. Yang kedua, ketika anak sudah di dalam, kita memperlakukan sekolah no peraturan. Ini harus benar-benar nanti dipahami betul apa yang dimaksud dengan sekolah no peraturan. Yang berikutnya akhirnya sekolah yang tidak membolehkan ada sanksi, dan yang akhirnya juga ada munculnya kewajiban guru. Tugas guru yang paling utama adalah untuk menjadi sekolah SDHT sebagai lingkungan yang paling berekspresi bebas, lingkungan yang paling nyaman untuk berekspresi. Nah ini, jadi kalau ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan anak merdeka, betulkah anak merdeka? Nah kata-kata tanpa itu yang menunjukkan keseluruhan, ya. Tanpa itu menunjukkan keseluruhan, nol itu menunjukkan keseluruhan, keseluruhan dari demikian tidak ada sanksi, tidak ada masalah hal apapun yang ditimbulkan anak bisa menyebabkan itu. Kata tidak ada itu juga menunjukkan keseluruhan. Jadi dalam konteks ini adalah absar untuk mengatakan bahwa anak SD Teladan dia sebagai siswa adalah anak merdeka. Nah pengertian anak merdeka gini, ya. Nah kalau ini sudah ada, ini kata tanpa hilang, kata nol hilang, kata apapun yang dilakukan, kata apapun itu hilang, nah itu sudah bukan lagi anak merdeka, ya. Ketika kita menyebutkan anak merdeka berarti memang batasannya di sini. Selepas di sini SMP Teladan juga sudah anak-anak sudah sepenuhnya berbeda, ya. Tidak lagi dalam satu posisi seperti ini. Jadi ini benar-benar kejadian yang khas di SD Hikmah Teladan. Nah, kejadian yang khas di SD Hikmah Teladan artinya pembicaraan kita memang terkait pembatasan ini, ya, pembatasan. Yang pertama yang penting adalah ibu bapak yang sungguh mengejutkan, ya, nanti akan kita bahas. Ternyata agama memberikan pandangan yang sama, ya, pandangan yang sama. Suatu saat kita selalu harus mau menggali, ya, kalau ada hadis yang sering saya sebutkan bahwa pada usia 0 sampai 7 tahun itu anak itu posisinya sebagai raja atau anak yang memperoleh kebebasan, dan itu juga sama kebebasannya adalah kebebasan yang pasar. Ini kerumitan yang luar biasa. Tapi jangan, kalau saya lebih menempatkan ini, kalau hadis menyatakan kayak begitu, kalaupun saya dalam proses perjalanan mendidik anak saya gagal, gitu ya, banyak hal yang membuat saya mencederai posisi anak sebagai raja.
karena keterbatasan, karena kompetensi pribadi dan lain sebagainya. Tapi saya tidak merubah pandangan untuk mengacu ke sana, ya. Tidak merubah pandangan untuk mengacu ke sana. Dan yang sering kita lakukan adalah itu menjadi alasan-alasan itu untuk menjustifikasi menjustifikasi kelemahan pribadi, menjadi justifikasi ya semacam apologi. Kalau pernyataan itu saya secara pribadi, sekalipun dengan berbagai macam kekurangan, ya selalu menempatkan pikiran dan pengalaman membesarkan anak untuk mengatur. Nah, pertanyaannya adalah, ini juga satu pertanyaan yang menarik. Ini mungkin bisa menjadi bagian dari cara pandang. Kalau Nabi mengatakan anak usia 0 sampai 7 tahun adalah anak yang bebas, bebas itu dipengertikan sebagai raja, artinya adalah anak yang bebas untuk mendapatkan pelayanan. Nah, karena posisi orang tua, ini ortu, berarti kalau disebut anak kondisinya raja, yang disebut bebas itu adalah bahwa apapun yang menjadi kebutuhan anak, ya, apapun yang menjadi kapasitas anak, maka orang tua wajib melayani. Itu yang dimaksud dengan bebas, yang dimaksud dengan posisi raja. Nah, yang sering jadi kita masalahkan ini bagian pentingnya, teman-teman. Kalau Thomas Armstrong yang menulis bahwa setiap bayi itu jenius, kalau Anda baca seperti itu berdasarkan kajian kita, maka sebetulnya yang disebut dengan keinginan anak itu ada keinginan yang disampaikan menjadi kebutuhan, ya, yang menjadi ekspresinya. Ada keinginan yang dalam proses pembentukan bawaan, ada keinginan yang menjadi bagian kebutuhan, tapi ada keinginan yang menjadi bagian dari penciptaannya sebagai makhluk. Ini yang sering kita lupakan. Jadi sebagai anak itu, sebagai seorang bayi itu, ini potensinya apa? Potensi anak itu apa? Dan ini kajiannya harus saintifik. Yang Anda akan kayak Thomas Armstrong menulis setiap bayi itu jenis adalah karena berdasarkan ini, berdasarkan kapasitasnya sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan, ya. Dan ini benar-benar jauh luar biasa kalau apa yang kita pahami, ya, jauh melampaui apa yang kita pahami sebagai apa namanya usia-usia itu sebenarnya. Kayak golden age. Kalau kita dengar golden age, ributnya kita ambil. Padahal sebetulnya, kenapa anak itu disebut golden age? Nah, kenapa itu adalah tanggung jawab agama kepada Anda sebagai orang tua. Jangan pernah Anda mendidik anak itu berpuas dengan kapasitas tersebut. Karena ada permintaan alamiah dari penciptaan. Nah, sebetulnya apa yang dimiliki kemampuan anak usia sejak dalam kandungan, apa yang sudah menjadi kemampuan anak. Nah, ini harus kita pelajari. Nah, jadi kata yang berkaitan dengan kebebasan adalah pelayanan. Nah, pertanyaannya, siapa orang yang bisa seperti itu? Nah, orang yang bisa seperti itu adalah Yesus. Maka agama memandang bahwa fondasi pembentukan karakter ada di sini. Maka agama mengatakan bahwa surga dan neraka itu ada di sukses hidup itu bergantung ke sini. Itu Anda itu dihargai seperti itu. Dan suami yang terbaik siapa? Suami yang terbaik
hak anak, ya, hak anak adalah hak anak dari ayahnya adalah melihat bagaimana ayahnya menyaksikan, mendapati bagaimana ayahnya menghormati ibu. Jadi ibu bapak, kenapa sampai seperti jadi urusannya bukan dari urusan yang mengandung, bukan dari urusan seperti apa, karena hak anak untuk mendapatkan kebebasan itu sepenuhnya bertumpu kepada siapa yang bisa melayani anak dengan seperti itu. Nah, hanya itu kebayangkan itu menurut pandangan agama itu. Ada ibu yang harus cerdas, ibu yang harus pintar, ibu yang luar biasa, semuanya itu habis untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Sehingga memang tidak ada posisi yang bisa menggantikan pengaruh, menggantikan hal yang seperti itu. Nah, makanya posisi suami pun tadi disebutkan, ya. Jadi sukses anak itu dalam bahasa hadis adalah seperti itu. Nah, sehingga fungsi suami sendiri, ya, peran suami dalam hal ini adalah tadi bagaimana Anda menjadi suami yang paling bagi anak. Ibu adalah orang terbaik dan di depan anak melihat bahwa ayahnya adalah seorang lelaki yang paling sayang pada ibunya. Nah, ini yang diminta dengan model seperti ini, ya. Nah, ibu bapak, yang mengejutkan bahwa saya sepenuhnya mengatakan bahwa ini sudah selesai di dua kesempatan. Satu, pada saat anak lahir dan pada saat anak memasuki pola asuh, itu sudah selesai di mana? Di usia-usia awal. Ya, di usia-usia awal. Saya ingin membacakan ke Anda, ya. Kalau Anda sudah paham ini, sudah paham kenapa kita mengatakan Anda sudah berkeluarga, Anda sudah menikah, urusan Anda itu disebut sukses berkeluarga, itu tetap saja Anda dihubungkannya dengan orang tua Anda. Apakah Anda sebagai orang tua, saya sebagai orang tua akan mendapatkan ridho atau tidak? Ya. Nah, ini permasalahan yang perlu dilihat lebih jauh, dan ternyata yang mengejutkan itu adalah secara psikologis itu begitu. Mari saya, teman-teman, sudah dikirimkan Bu? Belum. Yang ininya PowerPoint ini. Itu ya. Kalau misalnya ternyata selama proses 7 tahun itu tidak dari orang tua, kita kan di SD ya berpikir bahwa satu sudah selesai dan kita nggak intervensi urusan karakter urusan itu. Tapi misalnya khusus dan banyak ya sebenarnya nggak selesai, ternyata kalau nggak selesai. Iya betul, karena tidak, karena kutip yang menurut normal agama nggak benar ternyata. Nah, sekolah bisa mengubah itu atau antar bermain? Iya, antar betul. Merdeka bukan. Jadi apa ada yang harus dipegang untuk satu perkara ada yang perlu dipegang. Setiap anak terhubung dengan orang tuanya, ya, dalam hal apa yang didapatkan. Setiap anak itu mendapatkan yang terbaik. Itu Pak Haji. Setiap anak mendapatkan yang terbaik di dalam hidupnya berupa apapun, itu yang terbaik itu didapatnya dari orang tuanya. Setiap anak, ya.
Jadi karena kalau tidak begitu, hukumnya nggak berarti Anda membatalkan Al-Quran yang mengatakan bahwa ridho orang tua, bahwa anak diikatkan seumur hidup dengan ridho orang tua, bahwa anak diikatkan seumur hidup dengan berbakti, bahwa kemusyrikan tidak pernah merubah satupun alasan. Jadi kalau anak itu dididik sama orang tuanya bukan sesuatu hal yang seperti apa, tapi dididik dalam kemusyrikan, sehingga ketika dia akhirnya pada saat seperti sahabat Nabi ketika dewasanya dia masuk Islam, Nabi mengatakan terus berbakti, jadi tidak pernah ada yang berubah, tidak pernah ada yang berubah. Adalah pertanyaannya, setiap anak dia hanya akan mendapatkan yang terbaik dari orang tuanya. Ini pegang. Kekacauan kita dibangun sejak dari mana? Sejak dari kita membandingkan anak. Tapi kalau anak masing-masing itu dikaitkan dengan orang tuanya, itulah yang terbaik. Nah, secara psikologis, ibu bapak bayangkan, hal yang pertama membentuk anak yang disebut temperamen itu adalah didapatnya sejak pertama kali lahir sudah terbentuk temperamen. Baru nanti hal yang kedua yang dibutuhkan adalah melalui pengasuhan, dan itu diskusi alam. Gitu. Bentar, maksudnya jadi kalau ada anak menggoreng ayat, ya sementara harus diterima dulu itu, karena itu yang dasarnya jadi fondasinya. Fondasi. Saya nanti akan membahas. Ya, saya akan membahas ke sana. Akan dibahas, ya. Dan itu yang saya katakan tadi di awal, Pak Andri, ada bagian yang ketika saya membahas ini di kelas 3 dan di kelas 1, saya menemukan tentang pertanyaan yang Pak Andri sangat kesal mendengarnya bahwa tidak ada guru merdeka di SD Mateladan. SD Mateladan bukan sekolah merdeka. Nah, pada saat di kelas 3 itu sepertinya saya menemukan jawaban itu, Pak. Dan ini yang didiskusikan. Fondasinya sampai sini. Fondasinya setidaknya sampai sini. Saya akan membacakan dulu, Bapak silahkan dibuka. Ini dari buku ini, ya. Mari kita lihat apa yang dijelaskan di buku ini tentang dua hal yang saya yang pertama adalah tentang temperamen. Secara umum, temperamen adalah tendensi umum untuk merespon dan menangani peristiwa-peristiwa lingkungan dengan cara tertentu. Secara umum, temperamen adalah tendensi umum untuk merespon dan menangani, ya. Ketika anak ke dunia menjadi makhluk sosial dan berinteraksi dengan alam semesta, bagaimana dia merespon dan menangani peristiwa-peristiwa lingkungan dengan cara tertentu. Tiap anak memiliki temperamen yang unik dan khas sejak lahir. Ini kajian ilmiah. Ya, bagaimana anak terikat dengan ibunya, dan itu di mana-mana, di rahim ibunya udah ayam. Nah, tiap anak memiliki temperamen yang unik dan khas sejak lahir. Kalau tadi saya mengatakan apa hak anak dari ayahnya? Apa kalau Nabi mengatakan suami yang paling baik dan nanti menjadi tontonan anak adalah suami yang paling menyayangi istri. Kalau hak anak tadi adalah melihat bagaimana orang ayahnya, hak anak dari ayahnya adalah melihat bagaimana orang tua
ayahnya menghormati ibunya. Nah, apa kata di sini? Anak itu dirahim, Bu. Tapi bagaimana Anda memperlakukan seorang suami memperlakukan istri dan bagaimana itu berpengaruh secara psikologi, secara emosi, maka itulah Anda sedang dalam proses seorang lelaki mempengaruhi. Jadi lelaki itu benar-benar bergantung kepada istrinya dalam mempengaruhi anak. Nah, contohnya di rahim. Anak di rahim selama 9 bulan. Nah, selama 9 bulan itu bagaimana berinteraksi sebagai suami istri, bagaimana seorang istri menerima, menghargai, tergembirakan atau dibawa kecil, bagaimana kondisi emosinya dan bagaimana itu yang akan menjadi dasar ya bagaimana itu diterima, maka itu menjadi apa yang akan membentuk anak. Boleh semua orang melakukan hal yang sama, tapi ini ada A, B, C para suami sama perlakuannya terhadap istri. Kita katakan negatif. Atau kita katakan seperti awal saya berumah tangga, teboga pegawaian, ente sekolah, sambil bawa kopi. Nah, ada orang yang pengangguran, ya, belum. Nah, ada banyak yang kayak begitu. Nah, bagaimana pengaruhnya kepada anak? Beda, semuanya bisa beda. Karena bagaimana istri itu bersikap terhadap suami. Istri itu menerima keadaan suaminya. Istri itu mendorong, merubah, atau dia marah, atau dia kesel, atau dia tidak tulus, tidak ikhlas, atau dia mengejar suaminya dengan berbagai tuntutan. Nah, itu akan mempengaruhi. Jadi bagaimana itu memang di istri, karena istrilah yang dimana anak itu berada di dalam rahim, ya, di dalam rahim. Nah, itu sama seperti ini. Kalau di sini dinyatakannya, ya, kalau di sini dinyatakannya temperamen itu seperti itu. Tiap anak memiliki temperamen yang unik dan khas sejak lahir. Sebagai contoh, beberapa anak seperti Lumita nanti akan kita bicarakan, bersikap tenang dan cenderung pemalu, sedangkan anak lainnya lebih aktif dan bersemangat. Para peneliti telah mengidentifikasi berbagai gaya temperamen yang muncul pada usia dini dan relatif bertahan lama, meliputi tingkat aktivitas umum, adaptabilitas, adaptabilitas, kegigihan, kecenderungan suka bertualang, peramah, pemalu, penakut, pendiam, pemarah, setiap kesulitan berkonsentrasi. Bayangkan, yang saya baca barusan itu Bapak, itu adalah apa yang Anda berikan pada anak-anak sejak mereka di dalam kandungan. Jadi pas lahir itu sudah mereka memiliki kapasitas dunia. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kenapa pada akhirnya situasi lingkungan seperti ini dibentuk? Apa yang indah dari pelajaran yang diajarkan oleh Islam? Indah banget ketika bisa mengatakan 7 tahun itu anak merdeka, anakku raja, anakku bebas. Terus siapakah yang menjadi pemimpinnya? Nah, dasar dari fungsi perempuan di dalam Islam adalah domestik. Lila memberikan dan dengan satu pernyataan angka yang tak terbantah adalah untuk membangun hubungan yang sedemikian melekat antara anak dan ibu. Bayangin seorang anak belum bisa mendapatkan makanan apapun dari orang tua, dari luar, terus dia dan hanya dapat makanan itu ya dari
ibunya. Anda bayangkan bagaimana hubungan keutuhan dengan hanya datang dari ibunya itu luar biasa. Dan agama menyatakan dua. Apa misterinya dari dua nama? Itu Kak. tanggung jawab kita, ya tahu tanggung jawab sebagai hamba. Udah kenyang? Tanggung jawab Besok sebagai ini sekali nanti. Tanggung jawab kita sebagai seorang hamba yang menjadi tanggung jawab kita sebagai ya sebagai seorang yang berpikir lebih jauh, nanti kita akan membuktikan kenapa. Ya, orang yang sudah banyak membuktikan adalah kenapa dikaitkan dengan ibu ada apa yang asli itu bagaimana dan lain sebagainya. Nah, jadi ternyata Islam itu mengatakan tidak boleh bagi potensi yang luar biasa luas yang tidak bisa Anda kendalikan, tidak bisa Anda kuasai, tidak bisa Anda penuhi dari kapasitas seorang makhluk bernama anak itu. Maka yang terbaik bagi anak seperti itu adalah memberi lingkungan yang terbaik untuk anak bebas mengeksplorasi seluruh kemampuan dirinya, seluruh apa yang bisa dilakukannya, jangan dibatasi. Nah, ketika Islam mengatakan bahwa yang terbaik bagi seorang anak adalah seluruh apa yang menjadi potensi dirinya itu diberikan kesempatan keluar, tumbuh, berkembang, ya Islam mengatakannya bahwa yang paling memungkinkan itu dengan secara atribut emosional, pikiran, tenaga, kedekatan hubungan, yaitu adalah jadi prinsip kebebasan itu dihadapkan dengan ibu, itulah yang paling memungkinkan. Semua aspek yang ada pada anak bereksplorasi, ya. Makanya salah satu sunnah punya rumah itu rumah yang memiliki keleluasaan yang nyaman bagi anak, ya. Bergerak. Oke, balik ke materi. Nah, itu yang disebut temperamen, ya. Jadi sekarang saya akan sebagian besar psikolog sepakat bahwa perbedaan temperamen itu berbasis biologis dan genetik. Genetik berarti itu berkaitan dengan ayah, ibunya. Nah, udah mulai bayar. Ini mau menyerang saya. Salah satu yang berbeda antara saya dengan Pak Andri adalah urusan genetik. Nah, jadi ibu bapak, genetik itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan temperamen itu pertama sifatnya biologis material, yang berkaitan dengan semua hal yang ada berkaitan dengan tubuh, ya, kapasitas tubuh, kegunaan tubuh, kehebatan tubuh, kegunaan materi yang menjadi tubuh seseorang. Yang kedua, genetis. Nah, genetis itu artinya semua itu asalnya dari ayah dan ibunya. Nah, yang disebut dengan temperamen itu seperti ya. Selanjutnya, ibu bapak, nah yang dimaksud dengan pertanyaan Pak Andi tidak membuka pertanyaan masalah ini, nanti terlalu melebar ya. Membentuk, nah ini Bu, pengaruh orang tua itu ada 3. Ibu bapak. Tapi masuknya libur 10 hari itu disuruh kantor atau mempengaruhi kepribadian anak-anak mereka secara signifikan hari nggak masuk melalui berbagai macam banyak hal banget yang tadi mereka udah lakukan dan yang tidak mereka hari lakukan. Saya suka sekali ini kalimat. Para orang tua dapat memengaruhi kepribadian anak-anak mereka secara signifikan melalui berbagai macam hal yang mereka lakukan dan yang tidak mereka lakukan. Dalam bagian ini kita akan berfokus pada 3 aspek hubungan orang tua anak yang tampaknya paling berpengaruh. Kelekatan,
pola asuh, dan pemberian perlakuan yang tidak tepat terhadap anak. Kalau kata ini kutipannya langsung ya. Kalau mau baca lengkapnya pinjam bukunya ya. Bayi-bayi yang sejak usia belia telah memiliki kelekatan erat dengan orang tua atau para pengasuh yang lain cenderung berkembang menjadi anak-anak yang ramah, mandiri dan percaya diri, yang beradaptasi dengan mudah di kelas, mampu menjalin hubungan yang produktif dengan para Hari doanya nggak masuk. sebayanya, dan memiliki kesadaran internal yang membimbing perilaku mereka. Sebaliknya, anak-anak yang pada usia belia tidak memiliki kelekatan erat dengan orang tua atau individu lain dapat berkembang menjadi individu yang tidak dewasa, manja, tidak populer, dan rentan terhadap perilaku disruptif atau agresif pada fase perkembangan selanjutnya. Satu kelekatannya Pak Andri, dan ini benar-benar ngomongin kelekatan adalah orang-orang yang terdekat. Sekarang sudah diperluas. Jadi sudah intinya adalah keluarga atau orang-orang yang menetap ada di rumah. Nah itu yang mengkaitkan dengan kelekatan. Nah yang kedua adalah yang paling mempengaruhi ya adalah masalah pola asuh. Nah inilah yang Pak Andri ditanyakan tentang pola asuh. Nah, Ibu Bapak, pola asuh kemarin saya memberitahukan waktu bersama dengan teman-teman hanya 3 dan tidak memberikan karakteristiknya. Nah, ini saya akan memberikan menyampaikan 4 ini secara umum menjadi penjelas. Secara umum bisa ada 4. Pola asuh itu otoritatif, otoritarian, permisif, acuh, tak acuh. Ini modelnya kayak begini teman-teman. Nah ini yang perlu diperhatikan. Ini modelnya, ini karakter di bukunya. Ya, saya ingin baca. Udah minum belum? Otoritatif. Udah minum belum? Udah menyediakan lingkungan rumah yang penuh kasih dan support. Babi. Tadi saya menceritakan Mau babi sih, mendorongnya seperti itu, mendorong. Jadi Nabi itu sampai mengatakan bahwa lelaki yang paling baik adalah seorang suami yang paling menyayangi istri. Nah ini dinyatakan di sini menyediakan lingkungan rumah yang penuh kasih dan suportif, menerapkan ekspektasi dan standar yang tinggi dalam berperilaku. Ekspektasi dan standar yang tinggi dalam berperilaku itu Anda bisa dengan disiplinnya dalam membaca, dalam beraktivitas, dalam kecintaan terhadap hukum. Anak itu tidak pernah melihat bahwa kata tidak memuliakan buku dalam pengertian ilmunya, dalam pengertian cara menghormatinya, cara menatanya, cara menyimpannya, menghargainya, membacanya. Anak itu dimanapun, kapanpun tidak pernah kehilangan itu. Nah ini yang disebut dengan ekspektasi yang tinggi. Benar-benar tidak punya celah anak untuk berpikir lain, untuk goyah. Karena apa yang ditunjukkan oleh orang tua itu adalah karakternya. Ya, karakternya. Saya contoh orang tua yang tidak otoritatif tapi otoriter. Nah, kalau otoriter sebaliknya saya melihat kata kayak begitu, kata dengan begitu melahirkan Dr. Hilda dan lain sebagainya, dan 2 anak yang lainnya. Saya melihat kayak begitu, saya ingin anak-anak saya seperti ini, maka saya menuntut kepada anak-anak. Karena saya tidak bisa memberikan contoh, akhirnya saya minta, kamu kalau menghormati buku. Nah, karena anak-anak itu tidak, ekspektasinya, lingkungannya yang saya tunjukkan itu bukan lingkungan
saya seperti bagaimana harta menjaga lingkungan dengan dunia ilmiah seperti itu, kultur yang dibangun seperti itu, dan itu demikian antara ilmu dan amal hiji sehingga jadi satu kultur yang paling terbaik dilihat dari sosok harta. Ya, anak nggak perlu dipapatahkan, anak nggak perlu dinasehati. Anak hidup dengan fungsi, dengan perjalanannya, dengan kebebasannya. Tapi ya, bagaimana kebebasannya didapat sama anak? Bebas sepenuh-penuhnya didapat ya sama anak. Kebebasannya sepenuh. Tapi yang dilihat adalah harta yang tidak pernah meluangkan, memberikan celah sedikitpun untuk kemalasan, untuk menganggap enteng ilmu pengetahuan, untuk menyepelekan buku. Nggak pernah melihatnya begitu, karena nggak melihat kayak begitu, maka tanpa apapun maka itu dilahap menjadi diri. Saya yang punya begitu banyak keterbatasan, tapi ingin anak saya seperti itu, maka saya selalu perlu menggunakan perintah, permintaan, petunjuk. Saya perlu marah, perlu mengingatkan, perlu menasihati, perlu banyak. Oh ini yang Aku otoriter seperti itu, ya. Oke. Terus menjelaskan mengapa beberapa perilaku dapat diterima sedangkan perilaku lainnya tidak. Suasana yang jadi anak itu tahu di rumah kita ini pada umumnya anak-anak apa menang benar dan salah lain dasar argumena dasar lamun urang ngalakonan eta jangan pasti orang diuber si mama, pasti saya diomeli sama si mama, pasti kita diberi uang jajan sama, pasti nanti dikasih sanksi. Nah itu yang jadi permasalahan. Jadi beda antara yang otoritatif dengan yang otoriter. Kemudian menegakkan aturan keluarga secara konsisten, melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Ya, jadi mengambil keputusan dalam keluarga itu kayak ini. Bedanya antara yang otoriter dan otoritatif. Kalau yang otoriter itu kayak ini. Ngobrol dengan anak-anak kita mau gimana. Orang teh semoga rencana dia mau alusnya lalu bertanya dia bertanya itu kurang pertimbangan lain. Mau merencanakan sesuatu. Kita ngobrol dengan anak-anak. Nah kalau orang tua yang otoriter itu akan menggiring anak-anak untuk mengikuti, akan menggiring. Jadi lamun cantek teh, ayo we ngajelaskeun dulu. Ngajelaskeun. Tidak sampai kita itu membaca anak kemampuannya sekarang, kondisinya sekarang ketika dia bergerak dan anak-anak mengatakan dengan pergerakannya ke sana, kita itu mau tapi 2 hari lagi itu yang dimaksud dengan mendengar. Nah kalau yang otoritatif ketika anak sudah ngobrol begini sampai terus menjatuhkan pilihan yang berbeda, orang tua yang otoritatif akan mundur, akan mengikuti anaknya dan akan menjadikan sebagai proses belajar. Kalau itu tidak sesuai dengan dirinya, maka dia akan ketika benar seperti apa yang biasanya kalau kesana apa yang diinginkan anak itu dia tidak akan mengatakan kamu kalau kesana begini, tapi akan membawa anak ke sana. Ketika ke sana kita dan kita ngobrol, ternyata bahwa itu tapi anak yang menemukan. Aku tahun kemarin ayah sakit. Kalau kesana nanti begini, ayah juga dulu. Tahun kemarin ayah Jadi sakit. diri terus anak-anak Siapa yang bantu? tidak memberikan uang. Adil. Ayah dikasih sama siapa? Sama Pedi, THR diambil sama anak. Ngeluh nggak ibu? Tidak. Keluarga ibu ngeluh nggak? Nggak ada. Keluarga ayah mana? Berarti begini aja, ampun. Orientasi mengenai kalian, apakah dari situ kata yang sama? Mungkin Pak Arifin sudah membaca sebelumnya dan kita baca sendiri. Kira-kira bisa menjelaskan perbedaan
konkretnya otoritatif atau otoritarian, kenapa nggak menggunakan istilah yang lain supaya tidak tercukup gitu pemahaman. Ya karena dari dasar kata yang sama. Jadi otoritatif, otoriter, otoritarian. Ya otoritarian artinya orang yang menggunakan apa? Memaksa kekuatan, gitu ya. Orang yang berkuasa bukan orang yang ya kalau orang yang otoritatif dia memiliki kekuasaan dan pernah pada tempatnya. Dia bijaksana dengan menggunakan kekuasaan. Atung sama ultimat tidak pernah meminta, tidak pernah perhitungan. Ya, tapi kalau kata dasarnya memang sama berkaitan dengan kekuasaan yang otoritatif dan Tapi ayah otoritarian. perhitungan. Nah, ibu bapak itu Hanya gara-gara contohnya. Terus yang repot di situ kenapa? anak cenderung yang dari otoritatif. Gembira, percaya diri, memiliki rasa ingin tahu yang sehat, tidak manja dan berwatak mandiri, kontrol diri yang baik, mudah disukai, memiliki keterampilan sosial yang efektif, menghargai kebutuhan orang lain, termotivasi dan berprestasi di sekolah. Anak yang otoritarian dari keluarga yang dengan pola asuh otoritarian, anak itu cenderung tidak bahagia, cemas. Ya, cemas itu terutama iya teh Nggak tahu. yang dilakukannya itu akan WhatsAppan dimasalahkan sama ultima rada aneh. akan Misalnya jadi teh santapan teguran nasihat atau tidak, akan bisa dimarahin atau tidak, akan sesuai enggak dengan ayahanda tercinta, dengan ibunda tercinta, memiliki kepercayaan diri yang rendah, kebayang, kurang inisiatif, bergantung pada orang lain, kurang memiliki keterampilan sosial dan perilaku sosial, memiliki gaya komunikasi yang koersif dan berhubungan dengan orang lain, pembangkang. Yang permisif, anaknya ciri-cirinya egois, tidak termotivasi, bergantung pada orang lain, menuntut perhatian orang lain, tidak patuh, impulsif. Dari orang tua yang acuh tak acuh, diantarin ibu ke sana ke kantor saya diantarin sama adik. Emang ibu nggak beliin? Ini adalah hanya menyediakan sedikit dukungan emosional terhadap anak, Ninggalin taman tuh gak ninggalin sedikit ekspektasi atau standar berperilaku bagi anak, menunjukkan sedikit minat dalam kehidupan anak. Orang tua tanpa lebih sibuk mengurus masalah. Anak yang demikian akan cenderung, anak dalam pola asuh demikian akan cenderung tidak patuh, banyak menuntut, kontrol diri yang rendah, kesulitan mengelola perasaan frustasi, kurang memiliki sasaran-sasaran jangka. Nah, ibu bapak, dengan kriteria itu Anda akan tahu bahwa orang tuanya seperti apa. Hanya masalahnya di SD ada Anda tidak boleh sama sekali mengintervensi rumah. Nah, ini kan masalah lagi Pak Pras. Nah, masalahnya adalah ternyata mudah sekali dari apa yang dijelaskan ini seperti apa orang tua, pola asuhnya seperti apa. Ya, orang tuanya itu menerapkan pola asuh bagaimana? Itu akan pertanyaannya bahwa kita tidak boleh mengintervensi karena ini berkaitan dengan anak merdeka. Kalau Anda mengintervensi, Anda tidak bisa menerima tanpa syarat, ya. Menerima tanpa syarat itu artinya Anda tidak boleh intervensi terhadap keluarga. Jadi kalau anak kita di SD matematika dari mana hari ini begini, besok nggak ada pikiran ini orang tuanya kayak gimana sih? Nggak nyari, nggak urusan kepo-kepoan nggak boleh ada. Nah, besok lagi anak ketika datang anak kita terima tanpa syarat dengan kegembiraan, dengan tanggung jawab utama kita memberikan kalau dengan kegembiraan enggak boleh ada. Kah? Nah, kalau Anda diizinkan mengintervensi
maka Anda nanti akan melihat, wah ternyata benar orang tuanya. Anda punya kecenderungan untuk mematahkan, untuk mengingatkan, untuk menuntut orang tua supaya begini, untuk menuntut orang tua bisa berjalin, sama-sama membesarkan anak. Ya, itu yang akan terjadi. Kalau tidak ada larangan ini. Yang kedua, kenapa ini itu tidak boleh diusik? Kenapa? Yang tadi berkaitan dengan orang tua itu. Orang tua itu di SDI Teladan tidak boleh diusik. Tidak boleh sama sekali sekolah memberikan peran kepada anak sehingga anak jadi cerdas dan tahu keburukan orang tuanya. Anda tidak boleh memberikan perlakuan anak dengan stigma sehingga dengan hukuman sehingga ketika anak dari keluarga yang tadi tanda petik anak itu jadi bangor, anak itu jadi macam-macam troublemaker, dan lalu Anda membuat satu aturan yang membuat anak itu menjadi ketahui identitasnya sebagai troublemaker dimasalahin dan orang-orang pada mengenalnya dan menuduh. Orang-orang pada tidak suka. Apa yang akan ada di anak itu? Aku datang dari ayah dan ibuku, aku datang dari rumahku, aku tidak masalah seperti itu, aku begitu semuanya di rumahku. Ternyata kata orang-orang lain itu bahwa itu adalah hal yang buruk. Artinya apa yang kita tanamkan pada anak untuk menuju kepada orang tua. Pertanyaan, kalau kita membuka ruang itu, berarti kita sedang membuat anak menjatuhkan prinsip dalam akidah Islam. Mereka menjadi orang yang tidak hormat, tidak respect, tidak menghargai. Mereka orang yang berontak, meragukan. Anda mau pilih mana? Mau ngambil resiko ingin benar anak sedikit, ingin benar anak cuma jadi troublemaker bagi yang lainnya dan lain terganggu dan orang tua pada protes tentang kehadiran itu, atau Anda menjadikan anak itu karena durhaka. Itu adalah pilihan yang mudah, teramat mudah. Karena anak tinggal mana, tinggal mundur ke depan sedikit. Kenapa semuanya? Pertanyaannya adalah kenapa orang-orang nggak suka? Kenapa guruku menghukum ketika aku begini? Sehari-hari aku seperti ini, sehari-hari ibu bapakku seperti ini. Nah, itu yang menjadi masalah besar. Jadi ketika kita tidak boleh mengintervensi, orang tua tidak boleh diusik, itu pengertiannya itu berkaitan dengan hal yang sedemikian mendasar. Jadi pertanyaan terakhir, apakah kalau anak kayak demikian dibiarkan? Jawabannya tidak dibiarkan. Karena lingkungan yang bebas itu ketika anak di sekolah tidak ada proses bagaimanapun pembiaran terjadi. Orang boga anak sedemikian masalah, gawe nate unggal kue pase, artinya apa kalau dia setiap hari berantem begitu? Berarti setiap hari anak itu ada yang masalahin, ada yang menggugat, ada yang dan semua berarti nggak pernah kita itu ada proses pembiaran. Pertanyaannya, kalau ada anak-anak seperti itu yang kepada si anak troublemaker ini, ada yang berani sampai berantemnya, ada yang nangis, dan nangis itu membuat si anak ini dilihat sebagai anak yang bersatu. Dan ketika berantem dan ketika gelut, ada temannya yang mengalahkan anak ini, ada anak yang ditakutin sama si anak ini. Sebagai besar anak-anak dibully sama dia, tapi dia takut sama. Semua ini adalah bagian yang menyatakan tidak pernah ada pembiaran. Dan daripada Anda yang menghakimi dia,
maka lebih banyak dia itu diganggu, digesek, dinasihati, dimarahi, diomeli, diapa-apain oleh lingkungan. Pertanyaannya, siapakah yang membuat lingkungan seperti itu terjadi? Anda. Siapa yang paling hebat itu? Yang menjadikan lingkungan ini bebas sekolah, yang menjaga ini sebagai lingkungan yang paling nyaman, siapa Anda? Jadi siapa yang paling hebat ketika terjadi anak-anak saling mempengaruhi Anda? Maka siapa orang paling hebat di sini itu anak-anak merdeka Anda? Guru, bukan yang lain. Memang bisa ada anak-anak seperti itu. Kalau guru-guru tiba-tiba kayak gini, sudah ibu kasih tahu. Kalau besok lagi, anak sudah habis kalau begitu. Anak yang bermasalah begitu sama guru, habis. Kalau Anda sebagai guru tidak tahan. Ketika anak bermasalah dan akhirnya Anda harus menjelaskan perilakunya, menunjuknya, memperlihatkan kepada anak-anak sehingga dia akhirnya menjadi terpuji oleh kasih. Itulah yang menghapusnya. Itulah kesalahan terbesar kita. Karena apa? Karena kita kemaru pada hal yang kita kejar adalah hal yang sepele. Bahkan bukan hal yang berpengaruh. Padahal yang bisa kita lakukan dari itu bisa menentukan urusan akibat. Harus bisa. Jadi kalau Anda melakukan pendidikan, ruang yang nyaman bagi anak adalah seperti itu. Ya, Anda lah pahlawan sesungguhnya di sekolah bagi anak-anak supaya seperti hanya sahabat Nabi, sekalipun dia dididik sebagai orang muslim, orang tuanya pada saat kesadaran itu sampai bagi dirinya. Jangankan urusan anak kalau itu masalah sepele. Bayangin saja, kemusyrikan pun itu bisa membuat seorang anak lepas dari seperti itu. Lingkungan jahiliyah pun bisa membuat seorang lepas dari. Apalagi cuma urusan dia suka ngambil uang, apalagi cuma urusan dia suka berkata-kata kasar, apalagi cuma urusan dia songong, apalagi cuma urusan dia kerjanya ngejain orang lain, itu urusan dia. Ya, menarik ya teman-teman, banyak terjadi di kita dari dulu ya. Mulai anak-anak kayak gini sampai sekarang. Saya hanya ingin memastikan penjelasannya bagaimana prosesi anak itu kemudian belajar dari lingkungannya. Sementara dia menghadapi satu hal yang berbeda antara dia di rumah tidak dipermasalahkan, di sini dipermasalahkan. Tapi dalam situasi yang terkait dengan anak merdeka, kita membentuk lingkungan anak merdeka, tapi saya ingin coba menjelaskan bagaimana si anak itu belajar dari bentrokan-bentrokan itu. Sementara tadi di rumah tidak dipermasalahkan, di sekolah dia bentrok dengan teman-temannya. Satu. Yang kedua, ketika itu ketemu, apa tidak mungkin anak itu kemudian berbalik menyalahkan ke rumahnya? Kalau misalnya satu titik itu karena kemudian mengambil kesimpulan bahwa dia salah, kalau di rumah dibenarkan. Tidak mungkin berbalik karena bukan kapasitas anak SD untuk berpikir masalah abstrak yang rumit kayak begitu. Apakah dia bisa memberikan argumentasi tentang kebaikan dan keburukan? Karena apa yang dia rasakan ketika dia di rumah bukan keburukan, bahwa dia mendapat segala halnya itu dari orang tuanya dan mereka semua nyaman. Lalu kita akan berbicara tentang keburukan? Enggak ada. Karena ini anak SD. Tidak dalam kapasitasnya anak untuk bertanya hal-hal yang sifatnya moral, sifatnya etika, sifatnya akidah seperti itu. Enggak bisa. Enggak bisa. Yang namanya juga anak tidak dalam kapasitas begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ketika anak bergesekan seperti itu tidak membuat dia mempertanyakan? Nah, karena bapak ibu yang membuat itu begitu kukuhnya,
Ketika dia masuk apapun adanya, Bapak menerimanya. Bapak menerimanya, Ibu menerimanya. Nah, orang kalau diterima kenapa harus mempertanyakan diri? Nggak ada ruang bagi anak yang diterima sepenuhnya untuk mempertanyakan diri. Jadi ketika pergesekan itu tidak mengubah dirinya, tidak membuat dirinya mempertanyakan. Tidak membuat. Orang bahkan menerima kok. Kalau kenapa sih anak-anak kayak begitu, udah tahu teman-teman yang ngejauhin, kok dia nggak berubah-ubah? Karena Bapak yang bikin begitu, bukan saya. Karena Bapak Ibu menerima, sehingga dia kan dengan gampangnya kayak gini, bahwa yang suka ribut lagi belajar, ada temennya, Pak Andri, kalau ada yang baik, Pak Andri menerima, kalau ada yang ribut, Pak Andri nggak masalahin, semuanya diterima dengan sepenuhnya. Lah orang diterima itu sudah perlu lagi dia bertanya. Tapi apakah dia berpikir bahwa orang-orang yang baik itu teman yang banyak, kalau aku seperti aku dia menimbulkan masalah, ya dia akan membaca itu semua sebagai satu hal yang akan terhubung dengan fitrah yang tertanam pada diri manusia tentang kebaikan dan kebenaran, tentang kebaikan, jalan kebaikan dan yang kebenaran. Itu akan tertanam. Tapi sebagai informasi, sesuatu yang secara lebih orang lebih cenderung lebih suka, tapi dia nggak bisa bertanya kenapa, karena dia sudah seperti itu muncul dari rumah muncul seperti ini dan dia tidak dalam kapasitas mempertanyakan. Datang ke sekolah, bapak ibu gurunya menerima, tidak membeda-bedakan, tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap apa. Tidak, ya kita kadang kan cuma berseloroh kan, iya budak, nggak sebagai mata pelajaran itu barang bisa enggak ke sekolah, keberangan berdiajar tak merhati ayamnya berubah. Tapi orangnya kan baris sendirian, anaknya melakukan itu dengan nyaman, artinya tidak mempertanyakan. Tapi bahwa yang baik itu memberikan dampak baik, bahwa yang baik yang ramah itu memberikan banyak teman, bahwa hemat itu membuat anak begini, semua itu akan mereka menjadi bagian diri. Tapi tidak ada kapasitas untuk merubah karena terlalu kuat pengaruhnya. Jangan pernah menyangka bahwa ini tidak menjadi rekaman yang indah yang ada di kepalanya tentang indahnya, bagaimana dia berubah harus seperti apa. Pertemanan itu indah. Kalau anak seperti ini jadi pintar, dia menyelesaikan ini bagaimana, ditonton semuanya, bukan cuma perbedaan, tapi bagaimana melakukan kebaikan, bagaimana melakukan perubahan, bagaimana dia itu nonton semuanya. Dan itu adalah hal besar yang Anda berikan ketika Anda memberikan lingkungan yang kepada besar luar biasa. Anak-anak seperti ini ketika dia punya kapasitas untuk berubah, untuk menentukan dirinya, untuk menilai, semua itu akan datang dan menjadi jalan yang begitu harus begitu membuat bagian berubah. Dia tidak akan dalam sebuah goncangan karena dia sudah waras, sudah penuh dengan contoh-contoh, bukan contoh kebaikan, tapi contoh bagaimana perubahan itu terjadi dari yang asalnya begini menjadi begini yang tak terbatas jumlah ini. Jadi dapat itu kekayaan kedua. Itu kekayaan kedua yang diperoleh oleh anak-anak dalam hidup. Jadi tidak main-main. Yang ketiga, apa yang hebatnya yang akan diberikan oleh guru ketika anak sudah punya kelengkapan kayak begitu, percaya diri, dia punya informasi yang begitu macam banyak tentang kebaikan dan perubahan, maka Anda pertanyaannya adalah tinggal bagaimana big data itu Pak Andri, big data itu yang sudah terkumpul selama 6 tahun bisa dikelola, apa yang bisa mengelolanya?
Berpikir sebagai manusia dewasa. Maka jangan bahasa Indonesia dosa. Bahasa Indonesia dosa lalu tidak membuat anak mampu berpikir logis. Belajar matematika tidak memberikan penghayatan berpikir sistematis, analisis. Kalau agama ilmu sosial tidak mengajarkan berpikir kreatif dan kritis. Agama itu sama ilmu sosial itu mengajarkan berpikir kreatif dan kritis. Dua hal ini ya. Nah, kalau Anda tidak memberikan kewajiban akademis itu melahirkan anak kayak begini, karena inilah bekal seutama-utamanya ketika ada big data tentang perilaku yang dimunculkan selama 6 tahun berikutnya. Jadi, apakah kalau Anda tidak mengejar ini, Bu Krishna tidak mengejar ini, tidak mengejar sebagai guru saya, Bu Krishna mengajarkan anak berpikir ilmiah, terus Bu Krishna malah yang ngajar, malah Bu Krishna pinginnya Bu Krishna, begini Bu Krishna. Patri loh, Patri. Sioni kalau tentang hidup Bu Krishna. Nah, Bu Krishna, kalau kita begini nih, kalau kita ngajarin saya tidak membuat anak biasa berpikir ilmiah, padahal berpikir ilmiah itu dibutuhkan pada big data. Itulah kesalahan terbesar, dan malah kita membelain ingin anak ini bagus moralnya, bagus etikanya, bagus ininya. Nah, Anda itu sudah melakukan hal yang menurut Anda bagus, padahal itu hanya batang. Dan kita merupakan tanggung jawab utama kita untuk menjadi guru profesional dan memastikan dan kemampuan. Karena itu yang diberikan oleh Anda sendiri ketika Anda memberikan lingkungan yang bebas pada Anda. Ya, begitu. Sehingga orang sih. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ada satu bagian lagi, nanti kita sebutin. Apabila nanti sebelum bisa menarik nafas, minum kopi seperti saya. Di kelas 5 itu adalah ada contoh ideal yang memperjuangkan anak untuk tetap dengan diperlakukan sama di SD Hikmat Teladan. Ini Bu Fitri agak lulus, jadi tingkat trauma dan luar biasa. Bu, Ibu bayangin, Bu bayangin sampai kejadian kayak gini. Jadi sampai kejadian ini gurunya itu kepala sekolah. Saya itu benar-benar akan menjadi orang yang kalah sebagai Bank Merdeka. Kalau seandainya, nah pada saat Bu Fitri kayak begitu, Bu Fitri itu model guru merdeka. Pada saat Pak Andri menyokong begitu, Pak Andri itu kepala sekolah merdeka. Pada saat sekolah ini meloloskan anak itu dengan sukses sampai keluar dari sini tanpa ada mengalami diskriminasi, dan ini sekolah merdeka. Tapi jadi sekolah merdeka itu apabila dia melakukan satu dan lain untuk membela anak merdeka. Guru yang membela anak merdeka, guru yang membela anak supaya tidak melakukan diskriminasi, itu adalah guru merdeka.
Ya, dia lupa mereka. Saya bisa bilang. Itu tentang hidup ini direkam ada. Nah, Ibu Bapak, ini satu hal yang terakhir. Ada satu istilah ini, teman-teman. Mohon diperhatikan, ini satu hal yang saya temukan ketika ngobrol dengan guru kelas 3 dan kelas 1. Ini betul-betul saya baru paham, saya baru menemukan, dan ya ini yang memaksakan saya ingin bertemu sekali lagi dengan Anda semua. Tadi sudah saya sampaikan, karena saya ingin mengatakan yang begitu guru merdeka, yang begitu yang begitu sangat. Nah, yang Pak Nur, dulu yang berikutnya Bu Febri, guru pembelajar. Nah, apa yang dimaksud dengan jadi Ibu Bapak, ini pertanyaan dasar Pak Andi, ya. Pertanyaan kemana? Pertanyaan tadi Pak Andi tentang kalau anak dengan pola asuh, jadi Ibu Bapak, Anda, ya, saya, Pak Eko, Bu Elis, teman-teman semua, sebagai orang tua, ya, iya, mengundi, nah, kita sebagai orang tua, ya sebagai orang tua, itu bisa diri dan ada di 4, saya misalnya menyebut orang tua dengan kecenderungan yang dominan ke otoriter. Jauh asap daripada untuk jadi orang tua otoriter. Nah, saya orang sebagai orang tua, ketika saya mengetahui itu saya belajar sebagai orang tua. Jadi Anda di posisi manapun juga, ya, baik Anda di posisi otoritatif, Anda di posisi acuh Pak acuh, Anda di posisi pola asuh permisif, atau di posisi otoriter. Nah ini, mari kita terima. Pertanyaannya, disebut belajar itu adalah ketika kita berubah di sini dalam membangun rumah tangga, kita berubah menjadi orang tua yang otoriter. Nah ini Pak. Kita sebagai orang tua Pak Pram, Bu Devi bergerak ke sana. Ayo kita belajar sama-sama. Ya. Karena gini, ini butuh pengetahuan. Jadi Anda harus baca di mana kriteria. Karena pola asuh itu adalah pola yang sudah terberikan. Jadi bagaimana Anda dibesarkan, seperti itulah pola asuh Anda. Kecuali gangguan. Nah, berbagai macam gangguan itu ketika saya dibesarkan dengan pola asuh A, istri saya dibesarkan dengan pola asuh C, ketika berkeluarga bergesekan, saling memberi waktu, saling berbagi, saling entah apa, dan bisa juga menyebabkan bercerai. Tapi benar-benar itu akan menjadi gesekan. Gesekan proses belajar itu gangguan pertama untuk perubahan pola asuh. Tapi kalau pola asuh utamanya adalah bagaimana kita dibesarkan sebagai anak. Yang kedua adalah ketika punya anak. Ketika kita punya anak, maka pada situ gangguan kedua untuk pola asuh, karena anak menjadi bagian dari dua pihak. Nah itu akan membuat kita belajar perlahan-lahan bagaimana. Nah proses belajar itulah yang saya rasakan. Saya benar-benar dalam kecenderungan yang sedemikian kuat kepada otoriter, tapi proses belajar. Proses belajarnya mengacu ke mana? Ke sini, ke otoritatif. Nah pertanyaannya, ketika Pak Andri
mau Pak Andi dan orang tua macam, Pak Andi sebagai orang tua macam apapun, dan ketika anak datang dengan keluarga macam apapun, maka Pak Andi harus menjadi guru yang mendidik anak, guru yang mendidik anak dengan kriteria pola asuh otoriter. Nah, ini yang dimaksud guru. Jadi anak, Anda tidak ada urusan anakmu, tapi keselamatan pada anak itu akan mengarah ketika tidak mendidik anak kepada pola asuh. Karena cirinya aja yang pertama, pola asuh ini adalah dipenuhi kasih sayang. Wah, Anda menerima anak tanpa syarat, berarti sekolah ini hanya membenarkan model mengajar penghadapan kepada anak dengan yang sesuai dengan kriteria pola asuh otoritatif. Anda di rumah belajar, Anda di sekolah belajar mengarahkan seperti ini. Wah, maka ketika Anda di rumah akan berpengaruh ketika di sekolah akan berpengaruh di rumah, dan Anda tidak lagi akan ada kata wajar. Ayo, woi ngurus anak batur, anak serangan di bawah. Karena kita melakukan yang sama di rumah, kita sama di sekolah sama. Berarti ini malah menjadi kekuatan yang besar yang kita bangun bersama. Kita itu akan menjadi orang yang semakin kompeten untuk menjadi orang tua yang berkualitas. Karena di rumah kita begitu, di sekolah kita begitu dalam memperlakukan. Yang kedua, kalau kayak begitu, yang terjadi. Jadi yang pertama, teman-teman, itu akan membuat Anda benar-benar menjadi orang yang betul. Ya, menjadi tidak terbelah. Apalagi ibu-ibu, dengan perannya seperti sekarang. Nah, benar-benar kalau ibu kukuh di rumah dengan pergerakan belajar untuk menjadi orang tua yang otoritatif, di sekolah pun ibu kukuh menjadi guru yang belajar otoritatif, Anda itu akan memberikan pelayanan kuasa, Anda itu akan memberikan proses belajar yang begitu, dan itu benar-benar tidak akan bisa. Jadi pertanyaannya, apakah kita perlu masalahkan semua anak yang lain-lainnya? Tidak masalahkan. Jangan dimasalahkan. Yang boleh itu dimasalahkan. Ya, Anda jadi guru yang otoritatif, penuhi kriteria itu. Lakukan ini di rumah, lakukan ini. Pelajari ini betul. Bahasa agama paling kentara tentang kelekatan. Nabi itu pernah sedemikian membencinya, memalingkan muka dari orang yang mengatakan pada saat Nabi menciumi cucunya. Terus orang itu bertanya, kenapa melakukan begitu? Nabi bertanya, apakah kamu tidak pernah melakukan itu pada anakku? Dia mengatakan tidak pernah, dan Nabi marah memalingkan muka. Bahwa orang-orang kayak itu tidak akan menganggap kesalahan. Anda bayangkan. Dan itulah cara bagaimana yang disebut dengan kelekatan itu diajarkan oleh Islam. Jadi bukan hal yang sederhana. Nah, ibu bapak, jadi hal yang kedua ditemukan adalah tentang istilah guru pembelajar. Guru pembelajar. Nah, sekali lagi, kalau guru yang berjuang untuk kesetaraan perlakuan anak, guru yang berjuang agar semua anak mengatakan tempat ini, sekolah ini tempat yang paling nyaman, guru yang berjuang ke sana adalah guru merdeka. Dicetak tulisan guru merdeka. Kalau Pak Mus sebagai sekolah yang memfasilitasi, sekolah yang mendukung, sekolah yang menguatkan
guru-guru untuk seperti itu. Ya. Gini dramanya, saya ingin contohkan dramanya kejadian yang membuat Bu Titi trauma. Tapi tapi saya ingin mengatakan betapa trauma itu begitu tidak berharganya, begitu kecilnya dengan apa yang besar yang diperoleh. Jadi ibu bapak, setelah orang tua sampai ini kejadian, setelah orang tua itu menuntut somasi dan tidak dipedulikan untuk supaya dikeluarkan, kemudian orang tua itu menyebar detektif di anak-anak sehingga setiap anak menginformasikan ke orang tuanya setiap kejadian di sekolah berkaitan dengan anak itu. Lalu ada kejadian kehilangan uang dengan dua background ini, kehilangan uang angka 7 aja sih 500, dan ketika diselidiki ketika akhirnya sampai hanya ada, jadi informasi itu udah 99,99% tertuju ke dia. Dan ketika saya mengatakan yang tinggal 1% lagi, segera kasus ditutup, ya. Dan saya meminta dengan sangat, dan ini sepertinya juga satu hal yang menjadi penyebab masalah trauma itu. Jadi saya benar-benar meminta Bu Fitri yang dirongrong dengan pertanyaan dan harus menghadapi tuduhan dan macam-macam untuk menyampaikan kepada orang tua, case ditutup dan ditangani oleh sekolah. Begitu ya? Case ditutup dan ditangani oleh sekolah. Nah, ketika guru sampai berjuang seperti itu, maka pada saat itu Pak Andri itu contoh bagus guru. Nah, ketika gurunya begitu, lalu Pak Andri itu jadi benteng sebagai kepala sekolah, benar-benar jadi benteng sepenuhnya, ya. Jadi benteng sepenuhnya. Maka pada saat itu adalah ketika Pak Andri di hadapan kepada ini macam-macam kepada guru yang lain yang menilai bagaimana kepada orang tua, bagaimana Pak Andri dihadapi itu. Kalau Bu Fitri itu dijauhin, dimusuhin, dianggap tidak ada kata sebagai manajer kelas. Tapi Pak Andri itu ngadepin kerumitan kayak begini, kerumitan dari orang tua ke sana kemari, bagaimana berhubungan dengan orang tua, kerumitan kayak gini untuk mempertahankan dua orang ini, menjaga Bu Fitri dan menjaga anak itu. Nah, dan menjaga juga bagaimana komunikasi itu, hubungan antara Bu Fitri dengan yang lain tetap sehat, bisa harus menjelaskan ke guru lain yang tidak menyetujui atau guru lain dan lain sebagainya. Nah, kepala sekolah seperti itu adalah kepala sekolah merdeka. Begitu. Ini contohnya. Jadi inilah bagian terpenting dari perjuangan. Penting yang menjadi upaya ini. Nah, kita bisa seperti itu sekali lagi, Bapak. Ini bagian yang penting bagi tumbuh kembang Ibu dan Bapak semua di sekolah. Pegang prinsip belajar menjadi orang tua yang lebih baik dengan bergerak kepada orang tua yang otoritatif. Anda mau nyari modelnya dari mana saja, monggo. Modelnya dari mana saja. Sudah sepantasnya kalau modelnya bagi kita ya modelnya apa ya? Sudah begitu banyak dikenalkan tentang nilai-nilai yang mendasari hidup. Nah, karena kita di sekolah berada di rumah begitu, lakukan di sekolah pembelajaran menjadi guru dengan pendekatan kepada anak yang sesuai dengan kriteria kehidupan. Itu tidak akan memecah pribadi Anda. Nah, itu akan menjadikan kekuatan yang sedikit di sekolah, yang besar di rumah, yang sama dilakukan di rumah dan di sekolah, semuanya menjadi perjalanan yang sama bagi kita untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, itu yang dimaksud dengan guru pembelajar, ya, yang dimaksud dengan guru pembelajar. Saya kira itu untuk
pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.